Udara sore di Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Asap kendaraan bercampur dengan bau bensin yang menusuk hidung. Di sebuah warung kopi kecil di Bilangan Menteng, Rama duduk termenung di depan laptopnya. Seorang jurnalis investigasi kawakan, ia baru saja menerima bocoran dokumen yang dikirim anonim ke emailnya. Judulnya mencurigakan, Permen ESDM No. 42/2018 kebijakan atau kedok. Rama mengernyit, membaca dengan saksama setiap paragraf dalam dokumen itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Permen ESDM yang baru itu mengharuskan Pertamina mengutamakan minyak mentah dari dalam negeri. Secara teori, ini tampak seperti langkah nasionalis yang baik, mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan kemandirian energi. Namun, ada satu detail yang menggelitik insting jurnalistiknya, angka-angka dalam laporan produksi Pertamax tidak masuk akal. Jika pasokan minyak mentah dari luar negeri turun drastis, bagaimana mungkin produksi Pertamax tetap stabil, bahkan meningkat? Pikiran Rama melayang ke sumber yang pernah ia temui setahun lalu, seorang insinyur kilang tua bernama Pak Hasan. Saat itu, Hasan bercerita bahwa minyak mentah dalam negeri memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan impor. Sulit untuk menghasilkan BBM berkualitas tinggi hanya dari minyak lokal, kata Pak Hasan waktu itu. Namun, jika laporan produksi Pertamax benar, berarti ada dua kemungkinan, entah Pertamina menemukan cara ajaib untuk meningkatkan kualitas minyak lokal, atau mereka mengoplos bahan bakar dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Merasa ada yang janggal, Rama menghubungi seorang kenalan lamanya, Budi, yang bekerja di salah satu kilang minyak di Balikpapan. Bro, gue butuh informasi. Lo tahu nggak, ada perubahan besar setelah permen baru itu keluar. Suara di ujung telepon terdengar ragu, lalu pelan-pelan berkata, lo nggak akan suka apa yang gue dengar di sini, Ram. Ada yang main di belakang. Degup jantung Rama meningkat. Ia tahu bahwa Budi bukan tipe orang yang gampang panik, tapi nada suaranya kali ini terdengar serius, bahkan ketakutan. Dulu kita masih pakai campuran impor untuk produksi Pertamax. Tapi sekarang, hampir semuanya dari minyak lokal. Gue nggak ngerti gimana caranya mereka bisa tetap jual Pertamax dengan angka RON 92, kata Budi lirik. Rama menggigit bibirnya. RON 92 adalah standar oktan untuk Pertamax. Jika mereka benar-benar hanya mengandalkan minyak lokal, seharusnya oktannya lebih rendah. Berarti ada sesuatu yang ditambahkan. Sesuatu yang bisa menipu angka, tapi mungkin berbahaya bagi mesin kendaraan, atau lebih buruk, bagi kesehatan manusia. Peluh mulai membasahi keningnya. Ini lebih besar dari sekadar kebijakan energi. Jika dugaan ini benar, maka jutaan rakyat Indonesia telah diperdaya secara sistematis. Mereka membayar lebih mahal untuk bahan bakar berkualitas tinggi, padahal yang mereka dapatkan mungkin hanyalah campuran murahan yang dimanipulasi. Ini bukan sekadar bisnis kotor, ini adalah pengkhianatan nasional. Tiba-tiba, notifikasi email masuk di laptopnya. Pengirim anonim yang sama mengirimkan lampiran baru. Kali ini, isinya lebih gila lagi, laporan laboratorium yang menunjukkan kadar oktan Pertamax sebenarnya hanya 89-90, bukan 92 seperti yang diklaim. Jantung Rama berdegup kencang. Ini bukan lagi sekadar dugaan liar, ini bukti teknis yang bisa mengguncang negara. Rama menutup laptopnya dengan cepat dan menatap sekeliling warung kopi. Instingnya berkata bahwa dia harus lebih berhati-hati. Jika dia sudah mendapatkan informasi ini, kemungkinan besar ada orang lain di luar sana yang tidak ingin ini terungkap. Sejenak, ia berpikir untuk mundur, tapi rasa keadilannya berkata lain. Jika benar rakyat telah dipermainkan, maka kebenaran harus diungkap, tidak peduli risikonya. Tanpa membuang waktu, Rama mengemas barangnya dan keluar dari warung kopi. Langkahnya cepat, napasnya berat. Ia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Permen ESDM No. 42/2018 bukan sekadar aturan.
Ini adalah pintu gerbang menuju skandal yang bisa menghancurkan banyak pihak. Dan kini, ia telah berdiri di ambang gerbang itu. Hujan deras mengguyur Balikpapan malam itu, menciptakan riak di genangan air di sepanjang jalanan yang mengarah ke kilang minyak. Rama turun dari taksi, menutupi kepalanya dengan jaket, lalu berjalan cepat menuju sebuah warung kopi kecil di seberang kompleks kilang. Seorang pria sudah duduk di sudut ruangan yang remang-remang, kepalanya tertunduk dalam bayang-bayang lampu kuning. Itu Budi. Rama langsung mengenali ekspresi cemas di wajah temannya itu. Tanpa basa-basi, Rama duduk di depannya. Lo bilang ada yang main di belakang. Sekarang gue di sini. Jelasin. Suara Rama terdengar mendesak. Budi menghela napas, mengaduk kopi hitamnya dengan sendok kecil, seolah ragu apakah ia benar-benar ingin mengungkapkan apa yang ia tahu. Namun, setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berbisik, gue nggak tahu pasti siapa dalangnya, tapi ada sesuatu yang nggak beres di kilang ini, Ram. Budi melirik keluar jendela sebelum melanjutkan, memastikan tidak ada yang mengawasi. Sejak permen itu keluar, minyak mentah impor hampir nggak ada lagi. Padahal, kalau pakai minyak lokal doang, seharusnya kualitas bahan bakar turun drastis. Tapi anehnya, Pertamax tetap dijual dengan label RON 92. Ia menatap mata Rama dengan serius. Gue lihat sendiri beberapa truk tangki masuk ke kilang tengah malam, tanpa catatan resmi. Mereka bawa bahan tambahan, sesuatu yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Rama mencondongkan tubuhnya. Lo tahu itu apa? Budi menggeleng. Nggak ada yang tahu pasti, tapi ada desas-desus kalau itu semacam zat aditif ilegal yang bisa menipu alat ukur oktan. Kalau benar, berarti rakyat selama ini beli bensin oplosan. Suara Budi gemetar. Lo bayangin, jutaan mobil pakai bahan bakar yang nggak sesuai standar. Dampaknya nggak cuma ke kendaraan, tapi juga lingkungan, kesehatan manusia. Rama menggigit bibirnya, otaknya berputar cepat. Jika ini benar, maka Pertamina bukan sekadar memanfaatkan celah regulasi, mereka menipu seluruh negeri. Ini bukan lagi soal bisnis curang, tapi kejahatan skala nasional. Lo ada bukti? Tanya Rama tegas. Budi kembali menghela napas, lalu mengeluarkan flash drive dari saku jaketnya. Ini rekaman CCTV kilang seminggu lalu. Lo bisa lihat sendiri truk-truk itu masuk dan keluar tanpa prosedur standar. Saat Rama menerima flash drive itu, angin kencang menerpa warung kopi, membuat jendela bergetar. Ia merasa sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Budi, lo sadar kalau informasi ini bisa bikin kita dalam bahaya? Budi mengangguk pelan, wajahnya tampak suram. Makanya gue butuh lo, Ram. Lo satu-satunya orang yang bisa bawa ini ke publik. Sebelum Rama sempat menjawab, suara keras terdengar dari luar warung. Brak, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan. Dua pria bertubuh besar turun, berjalan cepat menuju pintu. Insting Rama langsung menyuruhnya bertindak. Kita harus pergi sekarang. Budi tampak panik, tapi Rama menariknya keluar lewat pintu belakang. Hujan masih deras, menutupi suara langkah kaki mereka saat mereka berlari ke gang sempit di belakang warung. Di belakang mereka, suara orang berteriak dan pintu warung didobrak. Rama tahu satu hal, mereka sudah ketahuan. Dan jika ada orang yang sampai mengutus preman untuk membungkam mereka, itu berarti mereka sudah terlalu dekat dengan kebenaran yang berbahaya. Di sebuah gedung mewah di kawasan SCBD, lampu di lantai tertinggi masih menyala meski malam sudah larut. Di balik jendela kaca yang menghadap Cakrawala, Jakarta, seorang pria berkemeja putih berdiri dengan tangan di saku, menatap ke kejauhan. Dialah Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi, namun sorot matanya tajam seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Di belakangnya, seorang pria berkacamata dan berbadan tegap, ajudan pribadinya, melangkah masuk dengan wajah tegang. "Pak, ada masalah," katanya pelan.
Siahaan tidak langsung merespons. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh. Rama. Satu kata itu keluar dari bibirnya seperti racun. Ia sudah mendengar kabar tentang jurnalis sialan itu, yang kini semakin dekat dengan rahasia besar mereka. Ajudan itu mengangguk. Dia sudah di balik papan. Dia bertemu seseorang dari dalam kilang. Siahaan mengepalkan tangan. Bukan kali ini saja orang-orang mencoba menggali kebenaran. Sebelumnya, ada beberapa staf yang terlalu banyak bicara, tapi mereka semua sudah dihilangkan dengan cara yang halus. Namun, Rama berbeda. Dia bukan sekadar orang dalam yang bisa dibungkam dengan uang atau ancaman. Dia berani dan keras kepala, dan itu menjadikannya ancaman serius. Siahaan berjalan perlahan ke meja kerjanya, membuka laptop dan membaca laporan yang baru saja dikirim kepadanya. Data produksi, angka keuntungan, dan laporan audit semua terlihat bersih di atas kertas. Tapi ia tahu betul bahwa di balik angka-angka itu, ada permainan kotor yang telah membuat mereka untung miliaran dolar. Minyak mentah dalam negeri tidak cukup bagus untuk menghasilkan Pertamax dengan RON 92, tapi dengan aditif rahasia, bahan kimia yang bisa menipu alat ukur oktan, mereka berhasil mempertahankan standar di mata publik. Ia mengetuk meja dengan jarinya, berpikir cepat. Jika Rama sampai mendapatkan bukti kuat, semua ini bisa runtuh. Kirim orang ke balik papan, katanya akhirnya, suaranya tenang namun penuh ancaman. Saya tidak peduli bagaimana caranya, tapi pastikan dia tidak pernah bisa menerbitkan berita itu. Ajudannya mengangguk, lalu keluar dari ruangan. Siahaan duduk di kursinya, memijat pelipisnya. Ia tidak takut. Ia sudah terlalu lama bermain di dunia ini untuk gentar hanya karena satu jurnalis. Lagi pula, ia tidak sendirian. Ada orang-orang di atasnya, pejabat, pengusaha, bahkan oknum di pemerintahan, yang tidak akan membiarkan skandal ini terbongkar. Jika Rama berpikir ia bisa melawan sistem ini sendirian, maka ia hanya sedang berjalan menuju kehancuran. Di luar jendela, langit Jakarta dipenuhi kilat yang menyambar gedung-gedung tinggi. Siahaan tersenyum kecil. Hujan akan segera turun. Badai akan datang. Tapi ia siap menghadapi siapapun yang mencoba menantangnya. Baginya, ini bukan hanya bisnis, ini perang, dan ia tidak akan kalah. Langit Balikpapan masih gelap ketika Rama dan Budi akhirnya tiba di sebuah motel kecil di pinggiran kota. Napas mereka masih berat setelah pelarian semalam. Budi gemetar saat menyerahkan flash drive berisi rekaman CCTV ke Rama. Lo harus secepatnya bawa ini ke media, katanya dengan suara serak. Tapi Rama tahu ini belum cukup. Mereka butuh lebih dari sekadar rekaman, mereka butuh saksi yang bisa bicara. Mata Rama menyipit saat membaca pesan di ponselnya. Sumber anonim yang selama ini memberinya informasi mengirim koordinat lokasi pertemuan. Tanpa menyebutkan nama, hanya satu pesan pendek, jika kau ingin tahu siapa yang sebenarnya menarik tali, temui aku di dermaga tua pukul 2 dini hari. Itu gila, ini bisa jadi jebakan. Tapi satu hal yang Rama pelajari sebagai jurnalis, kebenaran tidak akan datang tanpa risiko. 2 jam kemudian, Rama berdiri di tepi dermaga yang diterangi cahaya bulan samar. Ombak berdebur pelan, dan suara rantai kapal berderit di kejauhan. Tak lama, langkah kaki terdengar dari balik bayangan. Seorang pria tua muncul, wajahnya tertutup masker, matanya tajam menatap Rama. Kau ingin tahu siapa yang bermain di balik ini? Suaranya serak, seperti seseorang yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Rama mengangguk. Pria itu menghela napas, lalu berkata pelan, ini bukan sekadar Pertamina. Ini mafia migas. Ia bercerita tentang jaringan rahasia yang mengendalikan industri energi di Indonesia, mulai dari pasokan minyak, distribusi, hingga kebijakan pemerintah. Mereka punya orang-orang di pemerintahan, di kepolisian, bahkan di media. Kau pikir kenapa skandal ini tidak pernah bocor? Suaranya penuh kepahitan. Rama mulai merasakan dinginnya malam menusuk kulitnya, tapi lebih dari itu, ketakutan mulai menjalari pikirannya. Siapa yang memimpin mereka?
Tanyanya. Pria itu terdiam sesaat, lalu berbisik, "Siahaan, hanya boneka. Pemain sesungguhnya ada di atas sana, jauh lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan." Rama menelan ludah. Jika Siahaan saja sudah seganas itu, bagaimana dengan orang-orang di baliknya? Tiba-tiba, suara mobil terdengar mendekat. Pria tua itu langsung mundur selangkah. "Kita diawasi," katanya tegas. Ia menyelipkan sesuatu ke tangan Rama, sebuah kunci USB. "Bawa ini pergi. Jika aku tertangkap, kebenaran tetap harus keluar." Tanpa menunggu, ia berlari ke arah kapal tua yang terikat di dermaga. Rama berbalik, tapi terlalu terlambat. Dua SUV hitam meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tanpa pikir panjang, Rama melompat ke laut. Air dingin langsung menyergap tubuhnya. Dari dalam air, ia bisa melihat siluet pria tua itu melarikan diri ke kapal, tapi beberapa sosok berpakaian gelap mengejarnya. Lalu, terdengar suara letusan senjata. Dor, dor. Rama tidak berani menengok. Ia hanya berenang sekuat tenaga, menyadari satu hal mengerikan, ia sekarang adalah buruan orang-orang paling berbahaya di negeri ini. Jakarta, pukul 3.15 dini hari. Di sebuah kamar hotel murah di pinggiran kota, Rama duduk di depan laptopnya dengan tubuh masih basah kuyup. Tangannya gemetar saat memasukkan USB yang diberikan pria misterius tadi malam. Adrenalin masih mengalir deras di nadinya. Ia nyaris terbunuh di dermaga Balikpapan, dan sekarang ia sedang memegang sesuatu yang bisa menjadi kunci untuk menggulingkan mafia migas. Layar laptopnya menampilkan berbagai dokumen rahasia, laporan audit keuangan Pertamina, data produksi minyak mentah, hingga memo internal yang tidak pernah dipublikasikan. Tapi ada satu folder yang langsung menarik perhatiannya, manipulasi oktan garis bawah Pertamax. Jantung Rama berdegup lebih cepat saat ia membuka file Excel di dalamnya. Angka-angka yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di atas kertas, Pertamina mencatat produksi Pertamax dengan standar RON 92. Namun, ada catatan tersembunyi yang hanya bisa dilihat dengan kode akses khusus. Begitu Rama berhasil membukanya, fakta mengejutkan terungkap. Kadar oktan sebenarnya hanya berkisar di angka 89–90. Mereka memang mengoplos bahan bakar. Tapi bagaimana mereka bisa mengelabui alat uji kualitas? Jawabannya ada di memo internal yang ditandatangani oleh seorang pejabat tinggi di Pertamina. Mereka menggunakan zat aditif ilegal yang mampu menipu alat uji oktan. Secara teknis, alat akan tetap membaca angka 92, padahal kualitas bahan bakar lebih rendah dari yang dijual ke publik. Skandal ini lebih besar dari yang ia duga, bukan hanya soal bisnis, ini penipuan massal yang dilakukan oleh perusahaan negara terhadap rakyatnya. Rama mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Ia harus segera membawa ini ke media. Namun, begitu ia membuka email untuk mengirimkan data tersebut, layar laptopnya tiba-tiba mati. Sial, Rama mengutuk. Ia mencoba menyalakannya kembali, tetapi hanya muncul layar hitam dengan tulisan kecil, ERROR, Unauthorized Access Detected. Ketakutan merayap di punggungnya. Mereka tahu, mereka sudah melacaknya. Bisa jadi USB ini memiliki pelacak, atau mungkin seseorang sudah menanam spyware di laptopnya sejak awal. Dengan panik, Rama meraih ponsel, tapi sebelum ia sempat menelepon seseorang, layar ponselnya juga mati. Ia kini benar-benar terputus dari dunia luar. Suara langkah kaki terdengar dari lorong hotel. Beberapa orang berjalan cepat mendekati kamarnya. Mereka datang. Rama segera meraih flash drive, menyelipkannya ke dalam lipatan kaosnya, lalu mengambil ranselnya. Tidak ada jalan lain kecuali kabur. Ia membuka jendela dan melihat ke bawah. 3 lantai, cukup tinggi, tapi tidak ada pilihan lain. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke bawah, mendarat di atas tumpukan sampah. Tubuhnya terasa remuk, tapi ia masih hidup. Tanpa menoleh ke belakang, ia berlari ke gang sempit, menyadari satu hal, permainan angka ini bukan hanya tentang manipulasi laporan keuangan, ini adalah permainan hidup dan mati.
dan kini, ia menjadi target utama mereka. Udara dingin menusuk kulit saat Rama berlari melewati gang-gang gelap Jakarta. Napasnya berat, jantungnya berdegup cepat. Di belakangnya, suara langkah kaki semakin dekat. Mereka tidak akan berhenti sampai dia tertangkap atau mati. Rama tahu itu. Dengan sisa tenaga, ia melompat pagar kecil dan masuk ke gang lebih sempit, berharap bisa kehilangan jejak. Sementara itu, di dalam SUV hitam yang melaju perlahan di jalan utama, seorang pria bertubuh kekar berbicara dengan headset di telinganya. Target kabur ke gang selatan. Jangan sampai lolos. Suaranya dingin dan tegas. Ia adalah Bayu, mantan agen intelijen yang kini bekerja sebagai eksekutor bayangan bagi mafia migas. Bagi Bayu, mengejar target seperti Rama bukan sekadar pekerjaan, ini adalah permainan berburu, dan ia tidak pernah kalah. Di sebuah warung kopi kecil yang masih buka, Rama masuk dengan langkah tergesa. Ia menyeka keringat di dahinya, berusaha menenangkan napasnya. Ia sadar, tak bisa terus berlari. Ia butuh rencana. Ia merogoh saku dalam jaketnya, memastikan flash drive masih aman. Ini satu-satunya senjata yang ia miliki. Ia butuh tempat aman, seseorang yang bisa ia percaya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya yang tadi sempat mati, mencoba menyalakannya kembali. Layar menyala, tapi sinyalnya hilang. Mereka pasti sudah meretas jaringan ponselnya. Ia tak bisa menghubungi siapapun. Satu-satunya cara adalah pergi langsung ke seseorang yang bisa membantunya. Lalu sebuah nama muncul di benaknya. Dina, seorang jurnalis senior di media nasional yang terkenal karena keberaniannya membongkar skandal korupsi besar. Jika ada orang yang cukup gila untuk menerbitkan berita ini, itu adalah Dina. Tanpa ragu, Rama mengambil uang tunai di dompetnya dan melemparkannya ke meja kasir sebelum bergegas keluar. Ia harus sampai ke kantor Dina sebelum mereka menemukannya lebih dulu. Namun, baru saja ia melangkah keluar warung, sebuah tangan kasar mencengkeram bahunya. Insting Rama langsung bekerja, ia memukul tangan itu dan berusaha melarikan diri, tapi orang itu lebih cepat. Bak, satu pukulan keras mendarat di perutnya. Rama terhuyung, merasakan rasa mual naik ke tenggorokannya. Dua pria bertubuh besar kini berdiri di depannya. "Sebaiknya ikut kami, Mas Rama," kata salah satu dari mereka, suaranya terdengar seperti ancaman yang dibungkus kesopanan. Mereka tidak butuh jawaban. Salah satu dari mereka mengeluarkan pistol dengan peredam, mengarahkannya langsung ke perut Rama. "Jangan buat keributan." Otak Rama bekerja cepat. Jika ia masuk ke mobil mereka, itu berarti ia akan menghilang selamanya. Tidak ada kesempatan kedua. Tanpa pikir panjang, ia meraih gelas kopi panas dari meja di sampingnya dan melemparkannya ke wajah salah satu pria itu. "AAARGH!" Pria itu menjerit, sementara Rama langsung berlari ke arah jalan raya. Di kejauhan, ia melihat lampu mobil bersinar terang, suara klakson bersahutan. Ia tidak tahu apakah ia bisa lolos malam ini. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan menyerah. Jika mereka ingin membungkamnya, mereka harus membunuhnya dulu. Dan Rama tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Jalanan Jakarta masih basah setelah hujan deras, aspalnya berkilauan di bawah lampu jalan. Rama berlari sekuat tenaga, napasnya memburu, sementara di belakangnya suara langkah kaki semakin mendekat. Mereka tidak akan berhenti. Jika tertangkap, ia tahu apa yang akan terjadi, namanya akan masuk daftar orang hilang, tubuhnya mungkin ditemukan mengambang di sungai atau tidak ditemukan sama sekali. Di depan, ia melihat sebuah persimpangan dengan lalu lintas padat. Kesempatan. Tanpa berpikir panjang, ia menerobos di antara mobil-mobil yang melaju, membuat beberapa pengendara membunyikan klakson marah. Dari sudut matanya, ia melihat dua pria yang mengejarnya terpaksa berhenti di pinggir jalan, mencari celah untuk menyeberang. Sedikit waktu untuk bernapas. Di seberang jalan, ia melihat sebuah halte bus dengan beberapa orang yang masih menunggu kendaraan malam. Tanpa menoleh lagi,
Rama langsung masuk ke dalam salah satu bus yang baru saja berhenti. Jantungnya berdebar kencang saat pintu menutup dan kendaraan mulai melaju. Ia lolos untuk sementara. Ia mengambil tempat duduk di bagian belakang, mencoba menenangkan pikirannya. Flash drive di jaketnya terasa berat, bukan karena ukurannya, tapi karena rahasia besar yang terkandung di dalamnya. Ia harus segera menemui Dina. Ini bukan hanya soal nyawanya, ini soal jutaan rakyat yang selama ini diperang oleh kebohongan korporasi dan pemerintah. Setengah jam kemudian, bus berhenti di sebuah kawasan perkantoran yang mulai sepi. Rama turun dan berjalan cepat menuju gedung media tempat Dina bekerja. Hanya ada beberapa lampu yang masih menyala di lantai atas. Dengan napas berat, ia menekan bel intercom di pintu samping. Suara statis terdengar sebelum akhirnya seseorang menjawab. "Siapa?" "Dina, ini aku, Rama. Aku punya sesuatu yang harus kamu lihat," katanya buru-buru. Hening. Lalu suara Dina terdengar lagi, kali ini lebih tegas. "Masuk." Pintu terbuka, dan Rama segera masuk ke dalam gedung. Ia naik ke lantai 3 dengan lift tua yang berderit, lalu mendapati Dina sudah menunggunya di depan ruangannya dengan tangan terlipat dan ekspresi serius. "Kau terlihat seperti baru keluar dari neraka," ujar Dina sinis, tapi sorot matanya tajam. Rama tak membuang waktu. Ia mengeluarkan flash drive dan menyerahkannya. "Ini bukti bahwa Pertamina mengoplos Pertamax selama bertahun-tahun. Ini lebih besar dari yang kita duga. Ada mafia migas di balik semua ini." Dina mengambil flash drive itu, menatapnya sejenak, lalu menatap Rama. "Kalau ini benar, kita baru saja mendeklarasikan perang terhadap orang-orang paling berkuasa di negeri ini." Suaranya rendah, nyaris berbisik. Di luar gedung, jauh di dalam kegelapan, sebuah SUV hitam berhenti di seberang jalan. Lampu depannya mati, tapi mesin masih menyala. Permainan baru saja dimulai. Dina memasukkan flash drive ke laptopnya dengan ekspresi serius. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi skandal besar, tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar korupsi biasa, ini adalah permainan tingkat tinggi yang melibatkan mafia migas, pejabat negara, dan miliaran rupiah uang rakyat. Layar laptop menampilkan dokumen-dokumen yang telah Rama lihat sebelumnya. Dina membaca cepat, lalu membuka salah satu file video. Rekaman CCTV kilang minyak itu mulai berjalan, terlihat jelas bagaimana pekerja memasukkan zat aditif ilegal ke dalam tangki. Wajah mereka tertutup masker, tapi salah satu dari mereka mengenakan rompi dengan logo Pertamina Patra Niaga. Dina menahan napas. Ini gila. Rama mengangguk. Dan ini baru permukaannya. Jika kita menggali lebih dalam, aku yakin kita akan menemukan siapa yang benar-benar menarik tali di balik ini. Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan, tiba-tiba listrik di ruangan itu padam. Jantung Rama berdegup kencang. "Sial, mereka tahu kita di sini." Dina langsung menutup laptopnya dan meraih ponselnya, tapi layarnya mati. Jaringan terputus. Dari luar gedung, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dina melirik Rama, wajahnya tegang. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang." Tanpa membuang waktu, mereka berlari menuju pintu darurat, turun lewat tangga darurat dengan cepat. Dari atas, suara pintu didobrak bergema di lorong. Mereka tidak punya banyak waktu. Begitu sampai di lantai bawah, Dina menarik Rama ke pintu belakang. Tapi sebelum mereka bisa keluar, SUV hitam yang tadi diam di seberang jalan kini melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Lampu depannya menyala terang, membuat mata mereka silau. Tanpa pikir panjang, Rama menarik Dina dan melompat ke sisi lain trotoar tepat sebelum mobil itu hampir menabrak mereka. BRAKK. SUV itu menghantam tiang lampu, tapi mesin masih menyala. Pintu terbuka, dan dua pria berbadan besar keluar dengan cepat, masing-masing memegang pistol. Dina dan Rama langsung berlari ke gang sempit di samping gedung, jantung mereka berdegup kencang. Mereka tidak hanya diburu, mereka sedang ditargetkan untuk dihabisi. Di tengah malam yang sunyi,
hanya ada satu tujuan di benak mereka, mereka harus mengungkap kebenaran ini sebelum mereka benar-benar dibungkam. Tapi pertanyaannya, apakah mereka masih punya cukup waktu? Rama dan Dina berlari semakin jauh, menyusuri gang-gang kecil yang gelap dan sempit. Setiap langkah mereka terasa lebih berat, seiring napas yang mulai terengah-engah. Suara derap kaki para pengejar makin terdengar jelas di belakang mereka. Mereka tidak bisa berhenti. Satu-satunya pilihan adalah bertahan hidup, dan untuk itu, mereka harus terus bergerak. Di belakang mereka, SUV hitam itu berputar di sudut jalan. Lampu-lampu kendaraan menyala terang, menyorot gang-gang sempit tempat mereka bersembunyi. Dua pria dengan wajah dingin keluar dari mobil, memegang senjata otomatis, siap untuk memburu. "Kita harus cepat," bisik Dina, menarik Rama ke dalam sebuah lorong yang lebih gelap. Namun, tiba-tiba, suara tembakan terdengar begitu dekat, membuat udara terasa mencekam. Salah satu peluru hampir mengenai kaki Rama. Tanpa menunggu, mereka berbelok tajam, masuk ke sebuah toko yang tutup, menyelinap melalui pintu belakang yang terbuka sedikit. Dina menarik Rama ke dalam ruang sempit di belakang toko itu. "Sialan!" Rama menyumpah pelan, menyentuh luka di kakinya yang mulai terasa perih. Dina dengan cepat mengikat luka itu dengan selembar kain yang ditemukan di sekitar toko. "Ini bukan waktunya untuk terluka," katanya, meskipun nada suaranya penuh kecemasan. "Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini." Rama mengangguk, matanya memandang keluar melalui celah di dinding. SUV hitam itu sekarang berada tepat di depan toko mereka. Kedua pria tadi telah berhenti, tampak berbicara dengan radio, meminta bantuan. "Kita tidak punya banyak waktu. Mereka pasti akan menggerebek toko ini dalam hitungan menit," kata Rama, suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Dina berpikir cepat, lalu menarik sesuatu dari tasnya, sebuah ponsel lama yang sudah dimodifikasi. "Kita bisa menggunakan ini untuk menghubungi seseorang yang bisa membantu. Aku punya satu jalur yang masih aman, tapi kita harus bergerak cepat." Ia menekan beberapa tombol dan memanggil nomor yang sudah ia simpan bertahun-tahun. Suara derap kaki mendekat. Mereka sudah tahu mereka berada di dalam toko. "Cepat, Dina!" Rama berbisik dengan panik. Dina memasukkan ponsel ke dalam tas dan berdiri. "Kita keluar lewat pintu belakang. Sekarang!" Dengan cepat, mereka berlari menuju pintu darurat. Namun, tepat saat mereka membuka pintu, dua pria yang mengejar mereka sudah berdiri di ambang pintu belakang. Tanpa ada pilihan lain, Rama melompat ke arah pria pertama yang lebih dekat dan mendorongnya hingga jatuh. Dina, dengan cepat, merebut senjata dari tangan pria yang terjatuh, mengarahkan pistol itu ke pria kedua yang mencoba melawan. "Jangan bergerak!" teriak Dina, suaranya tegas dan penuh kebulatan tekad. Mereka akhirnya berhasil memaksa para pengejar mundur, memberi mereka sedikit waktu untuk melarikan diri. Tetapi Rama tahu ini baru permulaan, perang ini masih jauh dari selesai. Setelah berhasil melumpuhkan dua pengejar mereka, Rama dan Dina tidak meluangkan waktu untuk merayakan kemenangan kecil tersebut. Mereka tahu bahwa hanya dalam beberapa menit, pasukan lain akan datang, dan mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Dina menatap Rama, melihat kekhawatiran di mata pria itu, meski ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. "Kita harus pergi sekarang," kata Dina dengan suara yang dingin, namun penuh tekad. Mereka berlari cepat, memanfaatkan gang-gang sempit untuk menghindari perhatian, tapi semakin mereka menjauh, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak Rama. Mengapa mereka begitu berusaha keras untuk membungkamnya? Siapa yang benar-benar ada di balik skandal Pertamax oplosan ini? Apakah sekadar mafia migas, atau ada tangan lebih besar yang mengendalikan semuanya? Pikiran-pikiran itu menggerogoti benaknya, meskipun ia tahu satu hal, semakin banyak kebenaran yang terungkap, semakin besar risiko yang mereka hadapi. Dina memimpin jalan, tangannya erat menggenggam tas kecil yang berisi data-data penting. "Kita harus menemui sumberku," katanya dengan suara rendah. "Aku tahu seseorang yang bisa memberikan kita perlindungan sementara."
Jika kita mau mengungkapkan ini ke publik, kita harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Rama hanya mengangguk, meskipun ketegangan semakin menguat. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa mereka tidak hanya menghadapi mafia, ini lebih besar dari itu. Ini adalah sistem yang menggerogoti negara dari dalam, dengan kekuatan yang tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang mengancam kedudukan mereka. Mereka berdua kini menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Mereka sampai di sebuah rumah di pinggiran kota, tempat yang tampak sepi dan tak terawat. Dina mengetuk pintu 3 kali, lalu menunggu beberapa detik sebelum pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua dengan rambut putih dan raut wajah penuh pengalaman berdiri di depan mereka. "Dina, Rama," pria itu menyapa dengan suara berat, namun penuh kehangatan. "Aku tahu kalian akan datang." Rama merasa sedikit lega, namun itu hanya bertahan sekejap. Setiap detik yang berlalu seperti menambah beban di pundaknya. Mungkin pria tua ini bisa memberi mereka perlindungan, tetapi apakah dia bisa melindungi mereka dari musuh yang memiliki kekuasaan jauh lebih besar? Mereka telah masuk ke dalam permainan yang melibatkan orang-orang yang bahkan tidak segan untuk membunuh demi menjaga rahasia mereka tetap tersembunyi. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, dan pria tua itu mulai membuka laptopnya, menyambungkan flash drive yang telah dibawa Dina. "Aku akan menghubungi orang-orangku," katanya sambil memeriksa file yang ada. "Namun, kita harus cepat. Jika ada satu hal yang bisa kita pastikan, itu adalah mereka sudah tahu kita menginjakkan kaki di sini." Rama merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Apakah kali ini mereka akan selamat? Ia tahu jalan keluar dari labirin ini tidak akan mudah, dan setiap langkah mereka bisa saja membawa mereka lebih dekat ke kematian. Tetapi satu hal yang pasti, kebenaran sudah terlepas, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Perang ini baru saja dimulai, dan mereka tidak bisa mundur.